Beragama tuh mesti radiks. Radiks itu mendalam. Silahkan buka dalam kamus bahasa Indonesia. Radikal itu menyeluruh. Maka beragama mesti menyeluruh. Islam radikal, emang kenapa? Tanya begitu. Ya nggak boleh itu kekerasan. Buka hadis, berapa Siti Aisyah dikasih mas kawin sama Nabi? 512 keping emas. 512 keping emas. Berapa satu kepingnya? Kalau satu kepingnya 10 gram udah 50 kilo. Ada orang, saya nikahkan kamu dengan mas kawin 1 kilogram emas. Ada? Nggak ada. Paling karena bulan Februari, bulannya 2, tanggal 2,2 gram emas. Mana ada orang dengan 50 kilogram emas dibayar tunai? Nggak ada. Cuma Nabi yang kaya kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Masjid semegah ini, seindah ini, sebagus ini, di sebuah tempat yang eksklusif, yang kalau dibangun rumah jadi berapa rumah ini ya? Kalau dibikin klaster jadi satu klaster sendiri kali ya. Tapi itu keuntungannya kecil, keuntungannya sedikit, paling 50 miliar. Sedikit tuh, sedikit. Tapi dibandingkan dengan 1 kali sujud kepada Allah, kagak ada apa-apanya itu ya. Bahkan ada orang 2 rakaat sholat subuh di sini aja. 2 rakaat sholat subuh sebelum subuh dah. 2 rakaat sebelum sholat subuh di sini aja. Maka itu khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatain qoblal fajar kan kata Nabi. 2 rakaat sebelum subuh aja khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang nggak ada lain, nggak ada bukan. Hari ini yang kita, ini bagus amat. Kayaknya kurusan di sini ya. Maulid Nabi Muhammad, ku nanti syafaatmu ya Rasulullah. Berat sekali ini judul. Insya Allah saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih nyaring. Lebih nyaring ini ya. Lebih nyaring ini. Baik, lebih nyaring ini ya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan niat. Bapak Ibu sekalian, keluarkan semua niat selain Allah. Selain Allah keluarin semua. Masa bodoh, preketek, sabodok teing. Selain Allah aja semua. Ntar pulang dapat makanan nggak? Sabodok teing, masa bodoh, preketek nggak usah. Ntar pulang bawa buah-buahan nggak nih ya? Bisa ada yang dibawa nggak nih ya? Bisa bawa ada di bekal nggak? Bodoh amat. Ntar bisa foto nggak sama Ustadz ya? Bodoh amat. Ntar bisa selfie nggak nih? Nggak, bodo amat semua. Ntar bisa ngevlog nggak? Ngevlog nggak? Ngevlog nggak? Bodo amat. Semua keluarkan. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngajinya manfaat. Ngapain datang kemari? Ya saya kan panitia Ustadz. Jadi ya nggak boleh begitu. Nggak dapat manfaat nanti. Ngapain datang kemari? Daripada di rumah Ustadz, nggak boleh ngaji begitu. Masa ngaji daripada di rumah? Ngapain datang kemari? Ya buat ngisi waktu Ustadz. Masa ngaji ngisi waktu? Nggak boleh. Ngapain kemari? Di rumah saya Ustadz lagi banyak saudara dari kampung. Males saya. Masa ngaji ngindari begitu? Ngapain kemari? Males Ustadz. Laki saya kan udah pensiun. Males ya.
Masa begitu ngaji? Buang semuanya, buang. Ngapain kemarin? Ustaz, anak saya kan sekolah di situ. Daripada nungguin anak, mendingan saya kemari. Nggak boleh, nggak dapat manfaat, nggak dapat ilmu. Dapat pahala iya, tapi ilmu nggak dapat ntar. Karena ilmu hanya datang kepada orang yang mencarinya. Ilmu hanya nempel kepada orang yang menginginkannya. Maka itu supaya ilmunya nempel, apa yang disampaikan tersimpan dalam hati, keluarkan. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo. Keluarkan semua. Allah aja yang di hati. Ngapain datang kemari? Enggak enak. Ada Bu Haji Ilyas. Enggak, keluarin semua dalam hati, keluarin. Ngapain di sini kedatang? Diundang jadi saya enggak enak. Buang, enggak boleh. Semua enggak boleh. Ngapain ke sini? Lillahi taala, untuk menumbuhkan cinta, karena ilmu lah yang bisa menunjukkan jalan kemanapun. Karena ilmu itu sifatnya Allah, sedangkan ibadah itu sifatnya hamba. Seorang yang abid nggak akan sanggup mengalahkan derajat seorang yang alim. Nabi Muhammad ketemu setan lagi nunggu di luar mau masuk. Ketemu, ngapain kemari? Kata setan, saya mau ganggu orang yang lagi sholat. Kenapa nggak ganggu? Takut ada yang lagi tidur. Setan mau ganggu yang lagi sholat, dia berani. Tapi takut ada yang lagi tidur. Apa nggak kebalik? Setan bilang enggak. Kamu takut kepada orang yang lagi tidur? Ya. Tapi nggak takut sama orang yang lagi sholat, mau digangguin? Nggak takut. Kenapa? Apa kata setan? Yang tidur orang berilmu. Orang alim nggak dideketin setan. Ada orang alim deketin setan, udah kemasukan makanan haram. Jadi tamengnya itu. Ya, maka itu setan nggak bisa dekat sama Umar. Umar paling tegas. Inna syaitanu la yafirru min dhili Umar, katanya. Ini belum ngaji, belum mulai. Saya lagi nunggu jam nih, sebentar aja. 9:05 kita mulai. Ya. Keluarin semuanya. Karena yang saya mau sampaikan ini penting, maha penting. Paling penting. Kutunggu syafaatmu ya Rasul. Maka itu diperlukan keikhlasan yang dalam, keluhuran, niat itikaf. Ngapain kesini? Ngevlog? Enggak. Ngapain kesini? Mau foto? Ntar mau foto? Enggak. Ngapain kesini? Daripada di rumah? Enggak. Benar, keluarin semua. Lillahi ta'ala, ya Allah. Hamba niat itikaf. Hamba niat, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'alallahi tasamtu billah. Fawatu amri ilallah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillah amana billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru min ma'siyatillah. Bismillah jallallah, bismillah azzallah, bismillah ta'asamna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamilah ada satu hari yang paling hebat.
Hari inilah yang menentukan segala-galanya. Hari di mana Allah turunkan Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan kata kiasan, tapi memang disebut dalam Al-Quran khairum min alfi syahrin. Satu hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul? Hari apa itu? Hari diturunkannya Al-Quran. Mungkin selama ini kita sampai di situ pengetahuannya. Ketahuilah, tidak seujung kuku ada hari yang lebih besar daripada diturunkannya Al-Quran. Ada hari yang lebih besar daripada diturunkannya Nabi Adam. Ada hari yang lebih besar daripada diselamatkannya Ibrahim. Ada hari yang lebih besar daripada diselamatkannya Musa alaihissalam. Ada hari yang lebih agung dibanding itu semua, bahkan lebih agung daripada hari diturunkannya Al-Quran. Itulah hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Al-Quran ada karena Nabi Muhammad. Karena Allah, Ustaz. Iya, memang semua karena Allah. Daun jatuh juga karena Allah, kita duduk juga karena Allah. Tapi ada asbabnya. Asbabnya adalah beliau. Allah pernah tawarkan supaya gunung yang menerima, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu pecah berantakan kalau Quran diturunkan dengan dia. Tuh. Tapi Al-Quran diturunkan hanya kepada hambanya yang sanggup menerima. Dan diantara semua makhluk yang Allah ciptakan, cuma satu-satunya makhluk yang sanggup menerima karena keluhuran budi pekertinya. Dialah Nabi kita Muhammad. Iqra. Kalau kalimat itu malaikat Jibril sampaikan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pecah, gunung itu pecah. Tapi kenapa dengan Nabi tidak? Jadi kita duduk di sini karena Rasulullah. Adanya maulid ini karena Rasulullah. Dengan adanya maulid ada makanan. Ada karena Rasulullah. Dengan ada maulid ada rawi. Karena Rasulullah adanya apa sih namanya? Rebana, bentabok, kalau orang Betawi bilang bentabok. Adanya bentabok itu tuh karena Rasulullah. Pakai songkok nih karena Rasulullah. Pakai selendang nih, igamah, gamis karena Rasulullah. Karena beliau yang pertama kali ngajarin kita. Ibu, ini kita pakai jilbab karena Rasulullah. Kita, lu aja kali gue nggak pakai. Pakai mukena karena Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah nggak kenal kita, mukena nggak kenal. Adanya sejarah karena demi Allah saya bersumpah. Karena beliau yang ngajarin. Mana buktinya Ustaz? Beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya menebar ke seluruh dunia untuk mengajarkan dan melanjutkan risalah balighu ani walau ayah. Maka tibalah keluarga Ibn Mas'ud di Aceh, wafat tahun 635, ada wafatnya, ada makamnya di Sibolga, di makam tinggi. Jakarta Medan atau Jakarta Medan 6 jam ke Sibolga ke atas 4 jam, 10 jam sampai ke makam sahabat Nabi yang ada di Indonesia. Presiden Jokowi pernah ke sana bersama anggota konvensi OKI, organisasi konvensi Islam di Bandung. Sebelum pulang diajak sama presiden ke sana melalui pesawat Garuda langsung Jakarta Sibolga. Ya. Sahabat sekalian, bukan cuma itu. Sahabat Nabi tiba semua. Abu Kasbah tiba di Tiongkok, di Filipina. Sa'ad bin Abi Waqqas tiba di Guangzhou di Cina. Keluarga Ibu Mas'ud yang tiba di Aceh. Utusan Utsman bin Affan tiba di Jepara tahun 646. Masuk Islam Ratu Shima dan anaknya Jaisima. Khalifah Umar bin Abdul Aziz utusannya tiba di Kerajaan Sriwijaya Jambi tahun 711, dakwah sampai 718, Islamlah di sana semua. Jadi karena Rasulullah dan para sahabatnya berjuang, kalau enggak kita enggak kenal.
Maka kita tahu ruku karena Rasulullah yang ngajarin ilmu kepada sahabat-sahabat, kemudian kepada para anak cucu Rasulullah yang luar biasa, para habaib yang tiba di Indonesia yang mengajarkan. Jadi kita tahu sujud, kita tahu ruku karena Rasulullah, tahu sujud karena Rasulullah. Kita bisa berkata Allahu Akbar karena Rasulullah. Mana tahu kita kalimat Allahu Akbar kalau nggak diajarin? Mana tahu kita kalimat Subhanallah kalau nggak diajarin? Nabi yang mengajarkan sampai ke kita. Nabi juga yang mengajar kita tentang keadilan. Karena kata-kata adil dalam Al-Quran Nabi yang ngajarin. Lihat tangan saya 5. Nabi yang mengajarkan keadilan. Bahkan diingatkan oleh para khatib dalam khutbah yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Keadilan sosial Nabi yang ngajarin, bayangin. Nabi juga yang mengajarkan, lihat tangan saya, Nabi juga yang mengajarkan musyawarah mufakat. Karena tanpa ada Nabi kita nggak kenal apa kata musyawarah, nggak kenal. Raja Heraklius, titah, mana ada musyawarah? Raja Menanggus, mana ada musyawarah? Raja Najasyi, mana ada musyawarah? Raja Persia Majusi, mana ada musyawarah? Semua harus beragama sama dengannya, kalau nggak keluar. Tuh para raja zaman itu. Nabi enggak, Nabi musyawarah. Nabi membebaskan setiap orang untuk bermeluk agama apapun. Bahkan Nabi berkata, siapa yang mengganggu mereka, non muslim ya, sama dengan menggangguku. Bayangkan. Nabi yang mengajarkan musyawarah mufakat. Nggak kenal kita musyawarah kalau nggak kenal Rasulullah. Lihat tangan saya. Yang ketiga, tadi dari 5, 4, 3. Nabi yang mengajarkan persatuan. Nabi menyatukan bukan cuma kaum Ansar dan Muhajirin. Hari ini kita cuma diajarkan itu. Nabi mempersatukan Ansar dan Muhajirin. Bagus, hebat, memang hebat. Tapi kurang. Karena Nabi juga mempersatukan suku Aus dan suku Hadzraj. Nabi juga mempersatukan Bani yang lain dengan Bani Quraidah. Nabi persatukan Yahudi. Nabi persatukan Nasrani. Nabi persatukan semua Islam. Maka Nabi yang mengajarkan persatuan tanpa mengenal suku dan perbedaan agama, ras, kelompok, golongan. Nabi yang mengajarkan persatuan di kota Madinah. Nabi yang mengajarkan dalam Pasal 6 Nabi mengajarkan negara mesti melindungi baik muslim dan non muslim dalam konstitusi Madinah. Pasal yang ke-13 Nabi mengajarkan kalau ada kesepakatan antara orang Islam dan bukan Islam, dan kesepakatan itu membawa kemanfaatan buat semua, maka baik Islam maupun bukan Islam harus ikut kesepakatan perdamaian itu. Nabi yang ngajarin persatuan Madinah yang kita kenal di Indonesia, persatuan Indonesia. Nabi yang mengajar konsep kemanusiaan. Nabi yang mengajarkan kemanusiaan, hablum minallah hablum minnas. Yahudi lagi mati, udah mati lagi lewat. Nabi berdiri untuk menghormati Yahudi itu. Nabi mengajarkan manusia harus ditempatkan secara adil dan beradab. Umar bin Khattab lagi duduk menegur, ya Rasulullah dia Yahudi. Nabi yang bilang, hei Umar, dia anak Adam. Nabi yang mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nabi yang mengajarkan tauhid. Nabi yang mengajarkan la ilaha. Nabi yang mengajarkan Pancasila. Enggak ada Nabi, enggak ada Pancasila, saudara. Pasal 9, Nabi menjamin setiap penduduk untuk beragama sesuai dengan yang dipercayai. Jadi itu UUD pasal 29 ayat 2. Nabi yang mengajarkan tauhid. Jadi itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal yang ke-17, Nabi mengajarkan semua sama dalam kedudukan hukum dan harus membela negara. Jadi pasal 27. Jadi kalau nggak ada Nabi, nggak ada UUD 45. Nabi yang mengajarkan dunia politik. Nabi yang mengajarkan perdamaian antar bangsa. Nabi yang berdamai. Mereka menyerang Nabi. Nabi maunya damai. Tidak satu pun peperangan dimulai oleh Nabi Muhammad. Tidak satu pun. Silahkan sebut perang apa? Perang Badar, Nabi diserang di Bukit Badar. Perang apa? Uhud, Nabi diserang di Bukit Uhud. Jadi anak-anak, Nabi nggak pernah perang. Jangan percaya. Kalau ada buku yang menulis Nabi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Mu'tah, robek bukunya. Itu buku orientalis yang ingin menuduh Nabi kita doyan perang.
Cari buku yang benar, namanya penyerangan Badar, penyerangan Uhud, penyerangan Khandaq, penyerangan Hunain, penyerangan Mu'tah. Karena Nabi diserang, bukan Nabi perang. Ayatnya pun jelas, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Bukan perangilah. Ini radikal. Beragama harus radikal. Radikal itu radik sampai dalam, sampai mengerti sampai akar-akarnya. Beragama harus radikal. Kalau nggak radikal, bahaya, teroris. Beragama itu mesti radiks. Radiks itu mendalam. Silahkan buka dalam kamus bahasa Indonesia. Radikal itu menyeluruh. Maka beragama mesti menyeluruh. Islam radikal, emang kenapa? Tanya begitu. Ya nggak boleh itu kekerasan. Radikal itu menyeluruh, berubah dengan cepat. Revolusi mental itu radikal. Revolusi akhlak itu radikal. Karena itu beragama harus menyeluruh. Beragama itu harus dalam. Beragama itu harus paham. Sampai 47 pasal Nabi dipelajari. Sehingga berkesimpulan, ternyata Islam pas cocok dengan Pancasila. Islam pas cocok dengan pemerintah. Tapi banyak orang yang adu domba. Diadu domba Islam. Wah, ini togut apa gitu. Ini kafir apa. Ini kopar kafir apa coba. Selalu ala Nabi Muhammad. Kita duduk karena Rasulullah. Kenal ini karena Rasulullah. Semua karena Rasulullah. Mana ada yang enggak karena Rasulullah? Sampai-sampai saya tutup dengan kalimat yang indah dari Allah langsung. Hadis qudsi, Allah berfirman, laulaka laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Allah yang bilang, kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Mending Allah ciptakan yang lain. Tapi dahsyat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tahu persis akhlaknya itu kayak apa. Karena Allah tahu persis akhlaknya Rasulullah itu dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya akhlak. Jadi Allah tahu, maka itu Allah ciptakan langit bumi ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, manusia pertama yang kemudian ihbitu, kemudian keluar, diusir. Ketika keluar diusir di pintu gerbang surga, Nabi Adam tak berpakaian karena surga nggak mau dihinggapi oleh orang yang berdosa. Nabi Adam petik daun di surga untuk menutup kemaluan. Daun itu terbang lepas, nggak mau. Dan Nabi Adam terusir dari surga. Di pintu gerbang, Nabi Adam menengok ke belakang sampai bertanya, ya Allah, ini siapa? Kok ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Orangnya belum ada, nabinya belum ada. Ini kekasihku, kata Allah. Akan ada nanti. Belum pernah Allah ciptakan makhluk lebih indah daripada beliau. Tidak juga lebih indah daripada malaikat Jibril. Tidak juga lebih indah dari semua makhluk. Maka dengan wasilahnya, dengan wasilah Nabi Muhammad, Nabi Adam berucap, Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni oleh Allah dan berpakaianlah beliau karena wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita. Nabi Muhammad yang sesempurna-sempurnanya Allah ciptakan makhluk, seindah-indahnya makhluk yang pernah Allah ciptakan, terkaya di zamannya, memberikan mas kawin kepada, dibilang miskin kurang ajar itu, paling kaya di zamannya, memberikan mas kawin, kendaraan yang paling mahal,
zaman itu. Kan kendaraan berubah. Kendaraan paling mahal sekarang Lamborghini. 10 tahun lalu kendaraan yang paling mahal Rolls Royce. Tahun 1900 kendaraan paling mahal Baby Benz New Ice. Kendaraan paling mahal tahun 1800-an Dodge Morris. Kendaraan yang paling mahal tahun 1000 kereta kuda. Kendaraan paling mahal tahun 600 unta betina. Saya orang sejarah. Kendaraan yang paling mahal tuh unta betina, nggak ada lagi yang lebih mahal. Kalau sekarang Rolls Royce. Nabi Muhammad memberikan mas kawin kepada istrinya Khadijah 40 ekor unta betina yang kalau dihitung sekarang sama dengan 40 buah mobil Rolls Royce. Laki-laki mana yang memberikan mas kawin? Bu, paling ibu dikasih mas kawin seperangkat alat sholat. Ada emasnya, ayo emasnya berapa? Main banyak-banyakan. Buka hadis, berapa Siti Aisyah dikasih mas kawin sama Nabi? 512 keping emas. 512 keping emas. Berapa satu kepingnya? Kalau satu kepingnya 10 gram udah 50 kilo. Ada orang, saya nikahkan kamu dengan mas kawin 1 kilogram emas. Ada? Nggak ada. Paling karena bulan Februari, bulannya 2, tanggal 2, 2,2 gram emas. Mana ada orang dengan 50 kilogram emas dibayar tunai? Nggak ada. Cuma Nabi yang kaya kayak begitu. Jangan macem-macem, jangan sembarangan nuduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rabb, manusia paling sibuk di hari kiamat. Yang lain mah udah apa namanya, orang tua bisa bantu. Jangankan orang tua, suami bisa bantu, suami bisa bantu. Al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Kagak ada yang bisa bantu. Mau suami, mau anak, mau istri, kagak ada. Tidak juga amal, belum sampai hitungan amal ini. Ntar hitungan amal pada waktu mizan. Ini belum sampai hitungan amal. Saat baru dibangkitkan, lari. Ummuhu lari sama anaknya, abuhu lari sama istrinya. Lari semua. Jangankan orang tua ibu, jangankan suami ibu, jangankan anak ibu, ketemu Nabi Ibrahim. Buka hadisnya lengkap dalam Bukhari wa Muslim. Segolongan orang larinya kepada Nabi Ibrahim karena menyangka Ibrahim adalah Abdul Anbiya. Ini ja'iluka linnasi imaman, menyangka Ibrahim adalah imam seluruh umat manusia di akhirat nanti. Akhirnya mereka lari kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berucap, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pun tidak tahu Tuhanku hari ini marah yang belum pernah dia marah seperti saat ini. Aku pernah berbohong di muka bumi. Padahal bohongnya cuma 2 kali, dan itu untuk kebenaran. Satu, ketika ditanya siapa yang bunuh patung, siapa yang hancurin patung, Nabi Ibrahim bilang meneketeh, tanya tuh yang gede. Kata Nabi Ibrahim, mana gue tahu, tanya tuh yang gede. 2, siapa ini? Ini istrinya padahal, tapi dibilang ini saudarinya, siasat supaya nggak dibunuh. Itu doang kesalahan Nabi Ibrahim. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku pernah berbohong. Bagaimana orang yang udah berjanji 37 kali terus mengingkari, bisa nolong gak di akhirat? Larilah kalian kepada Musa, kata Ibrahim. Dia kalamullah, satu-satunya nabi yang diajak bercakap-cakap dengan Allah. Silahkan kepada Musa. Mereka segolongan orang lari kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, berikan syafaat. Kami ini udah hidup dari zaman Nabi Adam sampai dengan yang terakhir meninggal. Berapa banyaknya itu? Apa kata Nabi Musa? Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku nggak tahu. Aku pernah membunuh di saat di dunia. Larilah kalian kepada Isa. Dia istimewa, Ruhullah yang tak berbapak, yang Allah langsung meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam yang suci.
Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Aku pun tidak tahu. Karena umatku menuhankan aku, Allah akan bertanya padaku, larilah kalian kepada kekasih Allah sejati, larilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami semua dicipta karena nurnya. Larilah kalian. Mereka semua lari ke Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dibangunin tidur oleh malaikat Jibril. Nabi mengucap matanya sambil mengucap, Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Jibril. Ayu yaumin haza ya Jibril, kata Nabi. Ini hari apa ya Jibril? Apa kata Jibril? Diabadikan dalam Al-Quran jawabannya. Ibu-ibu udah hafal kok sebenarnya. Apa kata malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi? Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Tercantum dalam surat Yasin. Itu jawaban malaikat Jibril. Nanti Nabi memberikan visualisasi dalam hadis sahihnya. Ketika Nabi bangun, Nabi bertanya, ayu yaumin haza ya Jibril. Ini hari apa? Karena Allah yang menyuruh, ya Jibril, jemput kekasihku. Belum satu umat pun yang dibangkitkan. Maka ketika semuanya bangun, serombongan itu dari Nabi Adam, termasuk di dalamnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, termasuk di dalam Nabi Musa, termasuk di dalamnya 25 Nabi dan Rasul, termasuk di dalamnya 365 Nabi, termasuk di dalamnya semua orang-orang saleh, termasuk semua orang dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, sampai umat yang terakhir, semuanya berucap, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, tolongkah kami semua. Udah berapa juta tahun kami di sini. Rasulullah tidak berdoa, tidak angkat tangan, beliau cuma sujud dan berkata, ummati, ummati. Baru kita paham bahwa inilah yang dimaksud wa ma arsalnaka ila rahmatan lil. Rasulullah itu menebar rahmat baik semua untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Rasulullah sujud, ya Rasul, ya Muhammad, terdengar suara, irfa' ra'saka, ud'uni astajib lakum, angkat kepalamu, niscaya akan dikabulkan. Apa kata Rasulullah dalam sujudnya? Ummati ya Allah, ummati, ummati ya Allah. Seraya Allah mendengar ratapan dan rintihan Nabi Muhammad itu, Allah memanggil malaikat Israfil dan memerintahkan Israfil meniup sangkakala untuk menghancurkan dunia. Kiamat juga menunggu restu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang saya sampaikan hawa nafsu, melainkan hadis, melainkan ayat yang saya dapat dari para guru-guru. Seolah bahkan itu ya, seolah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah bangkit dan mengatakan ummati, ummati ya Allah, baru Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan dihancurkanlah semua alam semesta, saudara. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kau inginkan, rabbuka fatardo, Allah meredoi. Sebut ya Nabi, gunung Uhud saya jadiin emas untuk keperluanmu sehari-hari, atau gunung Uhud saya timpakan kepada orang yang zalim padamu. Cepetan, mumpung turun ayat yang menawarkan buat Nabi, apapun yang Nabi kepengen dikasih. Rabbuka fatardo, Tuhanmu meredoi. Apa sebut? Apa kata Nabi? Apa yang Nabi sebut? Apa yang Nabi jawab? Nabi cuma angkat tangan, izan ya Rabb, kalau begitu ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Tidak aku rela satu pun umatku di dalam api neraka ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai begitu perjuangan Nabi, padahal itu adalah titik puncak kulminasi. Allah tawarkan semua yang Nabi kepengen saking cintanya. Di mana Allah saking cintanya kepada Nabi, Allah memanggil ya Adam, kun anta wa zawjuka fil jannah, dan seterusnya. Ya Nuh, ya Ibrahim, panggil nama. Ya Musa, ya Isa, wa isqala Isa bin Maryam, wa isqala Musa liqaumihi. Disebut nama semua. Tapi ketika Allah panggil Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya ayuhan Rasul, wahai Rasul. Allah aja berlaku lemah lembut.
berlaku sayang, beribu-ribu sayang kepada Nabi sambil mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir wa siyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir. Ya Allah, panggilannya mesra sekali. Ketika beliau salah, enggak ditegur kamu bermuka masam, enggak. Ketika datang padanya Abdullah bin Umi Maktum bersamaan dengan pembesar Quraisy Abu Sufyan, Nabi memalingkan wajah dari Abdullah bin Umi Maktum, Nabi menghadap kepada Abu Sufyan. Ditegur oleh Allah, bukan kamu bermuka masam, bukan. Allah tegur dengan kalimat orang ketiga tunggal, abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Saking Allah menjaga perasaan Nabi, saking Allah sayang sama Nabi, bilangnya sampai abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Enggak, engkau bermuka masam, enggak. Saking menjaga perasaan Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sampai ke dalam surga, ketika Rasulullah dicabut bahkan ruhnya, ini hadis sahih yang saya ceritakan, sampai malaikat Israel mau mencabut nyawanya sesuai dengan izinnya. Karena malaikat Israel mendatangi Siti Fatimah yang lagi ketakutan karena orang ini maksa minta masuk. Padahal lewat loteng juga bisa. Padahal menjelma depan Nabi juga bisa. Tapi diketuk pintu, Fatimah menggigil karena belum ada orang seangker ini. Siapa kamu? Kata Fatimah. Sampaikan kepada ayahmu, yang datang ini adalah sang pemutus kenikmatan. Makin gemetar Fatimah. Ya Rasulullah, saya bertolak semua tamu. Ini ada tamu begini. Suruh masuk. Dia Israel. Makin menggigil Fatimah. Detik-detik berpisah dengan ayahanda. Datang malaikat Israel yang memalingkan wajah dengan Nabi. Kenapa palingkan wajah? Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, engkaulah kekasih Allah satu-satunya. Siapa yang sanggup melihatmu melihat kesakitan seperti ini? Kalau engkau izinkan, aku akan mencabut nyawa. Kalau engkau tidak izinkan aku kembali kepada Allah. Malaikat Israel menaruh hormat kepada Nabi. Kalau kau izinkan, enggak, kalau ini takdir. Al yauma la yanfa'ul. Ini al takdir. Ya, kalau ada takdir, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Izinkan ya Rasulullah, saya mencabut dari yang paling mudah, yaitu dari kaki. Terasa sakitnya sampai keluar peluh di pelipis Nabi, dan di detik-detik itu masih ingat dengan kita. Apa kata Nabi? Ya Allah, betapa sakitnya dicabut nyawa. Ya Allah, jangan sampai umatku merasakan ini. Timpakanlah kepadaku sakitnya umatku. Coba. Maka Allah merubah, maka Allah mengganti cara pencabutan nyawa yang seperti rambut dicabut dari tepung karena doa Nabi di jelang ajal seperti itu. Sebelum terlepas, malaikat Jibril ditanya, "Aina malaikat Jibril? Aina Jibril?" Jibril tiba-tiba hadir. "Ya Jibril, bagaimana nanti?" "Ya Rasulullah, jangan takut," kata malaikat Jibril. Seluruh bidadari dan malaikat telah berbaris dari langit dunia sampai ke surga Firdaus untuk menunggu kedatangan ruhmu yang suci. Bukan itu yang ditanya sama Rasulullah, bukan itu. Wa kaifa ummati? Itu yang ditanya. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Sepeninggalanku ini bagaimana? Maka malaikat Jibril tak mampu menjawab kecuali dia bertanya kepada Allah dan kembali dalam hitungan sekejap. Ya Rasul, dengarkanlah sumpah Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku haramkan surga sebelum kamu dan umatmu masuk terlebih dahulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Baru Rasulullah tenang dan baru Rasulullah rela ikhlas melepaskan nyawanya, dan kemudian terakhir mulutnya masih qomat kamit. Siti Aisyah menempelkan telinganya di mulut Rasulullah. Siti Fatimah karena berdua yang mendampingi
istri dan anak wanitanya, menempelkan di telinganya mulut Rasulullah, dan keduanya mendengar sekali lagi, ummati, ummati. Kita yang diingat, bukan yang lain, bukan yang lain, kita yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Tak pernah Rasulullah menginjakkan dua kaki utuh ke dalam surga kecuali sebelah kaki. Kenapa? Kaifa ummati, kaifa ummati. Ditanya malaikat Jibril, aina tarakta ummati? Aina tarakta ummati ya Jibril? Kamu taruh di mana umatku ya Jibril? Aina tarakta ummati? Aina tarakta ummati? Bagaimana kamu taruh, di mana kau taruh umatku, di mana? Begitu yang ditanya oleh malaikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah yang sudah keluar, yang sudah dalam surga itu keluar dia yang paling sibuk. Suami nggak bisa bu, anak nggak bisa bu, Nabi Ibrahim pun nggak bisa, penghulunya Nabi Ibrahim nggak bisa, kalamullah Musa nggak bisa, Ruhullah Isa nggak bisa semuanya. Khalilullah Ibrahim nggak bisa, tapi Nabi dengan sibuknya mengenali satu persatu mana umatnya mana bukan, dikumpulkan sebanyak itu orang. Mana umatku? Sini. Umatku, sini. Umatku, sini. Bayangkan orang yang di dunia mencela Nabi. Bayangkan orang Islam di dunia mencela cucunya Nabi. Bayangkan orang Islam di dunia mencela yang Nabi bawa, yaitu Al-Quran. Bayangkan orang yang di dunia mencela para kiai yang senantiasa menyampaikan kebenaran, mencela ulama yang disampaikan kebenaran. Nanti bertemu dengan Rasulullah, jadi apa itu orang? Bayangkan orang yang mencari-cari kesalahan cucu-cucu Rasulullah. Bayangkan orang yang memenjarakan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti berjumpa dengan Rasulullah mau bilang apa? Demi Allah yang saya sampaikan tidak lain kecuali yang hak. Bertaubatlah sebelum ajal menjemput. Rasulullah tahu mana umatnya mana bukan. Rasulullah paham mana yang mencintainya mana tidak. Rasulullah paling paham mana yang sering berselawat kepadanya atau tidak. Dikumpulkan, dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana umat yang mencintainya? Kumpul semua, kumpul. Paling sibuk, suami nggak bisa, presiden nggak bisa, menteri nggak bisa, bosmu nggak bisa, atasanmu nggak bisa, jenderal nggak bisa. Yang bisa cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan, kumpul. Dan ketika kumpul, Rasulullah punya gayung. Gayung itu sebanyak umatnya. Dan setiap orang pegang gayung. Dan gayung itu untuk meminum di telaga Kautsar. Telaga yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi punya payung. Payung itu diberikan kepada 8 golongan. Golongan pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, bos yang adil, atasan yang adil, dapat payung itu. Yang kedua anak muda yang sampai tua gandrung ke masjid, pengen ke masjid, bangun masjid, senang ke masjid, hobi ke masjid, dapat payung itu. Dan seterusnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian segolongan orang yang kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu? Apa kata Nabi? Apabila kamu punya seekor kuda warna putih, surainya putih, ekornya putih, kakinya putih, kepalanya putih, dia bercampur dengan kuda yang hitam. Apakah kamu sanggup mengenalinya? Ya iyalah Rasulullah, pasti kita sanggup dong mengenalinya. Begitu juga aku di hari kiamat, karena aku akan melihat umatku putih bersinar seperti kuda putih di antara kuda-kuda yang hitam. Dikumpulin semua sama Nabi. Pertanyaannya, di hari kiamat adakah anggota tubuh kita yang berwarna putih? Kalau ternyata masuk makanan haram, para koruptor yang dosamu adalah sebanyak orang se-Indonesia, yang dosamu memakan harta 260 juta orang, mau bangun masjid 1000 juga, mau Mekah tiap hari juga, mau ke ziarah Rasul tiap hari juga, kalau umpamanya tumbuh dari barang yang haram, mana bisa diterima oleh Allah. Bahkan orang ini meledek dan ini pendusta agama,
nggak pernah ngasih makan orang fakir miskin, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul air jahe. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau cinta kepada Rasul, kalau senang, ya, kalau kepengen, kalau itu yang kita pikirkan terus, maka jangan pernah berhenti. Minimal 100 kali bersolawat kepada Nabi. Mudah. Habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20. Dapat 100. Pernah seorang sahabat masih muda dipanggil, Nabi lagi duduk, Nabi lagi di tengah-tengah nih. Di antara Nabi itu ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, ada Thalha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Bilal. Sahabat senior semua. Tiba-tiba ada seorang anak muda dipanggil sama Nabi. Ya gulam, ta'al. Duduk di samping Nabi. Sahabat celingukan, ini siapa anak muda? Hebat banget kedudukannya. Melebihi sahabat-sahabat yang lain. Siapa nih anak muda? Setelah pergi, Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa tadi yang aku panggil? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Anak itu bersalawat, satu salawat yang belum pernah kalian sebut. Ana baca dalam kitab Durratun Nasin. Apa kata Nabi? Apa salawat anak muda itu yang punya kedudukan sampai di samping Nabi? Anak itu bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Wa sholli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yushalla alaih. Wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amartana bisolatu alaih. Wa sholli ala sayyidina Muhammad kama yuhibbu ayyushalla alaih. Wa sholli ala sayyidina Muhammad kama yambagi lisolatu alaih. Amalkan salawat ini. Amalkan salawat ini agar nanti di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir udah maksain hadir kemari. Ini kalau ngomong seperti teriris-iris dengan pisau silet. Maka itu dipaksain terus supaya bisa menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah Nabi, ikutilah Nabi. Ibu, ada nggak ya ibu ragukan? Ada satu perbuatan Nabi yang ibu berkata, coba Nabi begini, ada nggak? Ada. Dalam kitab Abul A'la Al-Maududi, dalam kitab Al-Walbara, dalam kitab Fatiyakan yang berjatuhan di jalan dakwah, dalam kitab Sayyid Kutub, dalam kitab Sayyid Sabik, yang saya sebutkan semua kitab itu, ada 10 hal yang membatalkan syahadat. Kok syahadat bisa batal? Iyalah kan syahadat rukun. Yang namanya rukun pasti ada yang membatalkan. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi ada yang membatalkan haji. Ada yang membatalkan haji, ya. Yang membatalkan haji adalah hubungan badan. Batal hajinya di saat udah pakaian ihram, ya. Maaf, penting banget katanya, jadi terus-terusannya. Sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji ada yang batalin, yaitu berbuangan badan ya pada pakaian ihram. Ada yang membatalkan puasa nggak? Ada, makan, minum, batal puasanya. Ada yang membatalkan zakat nggak? Ada, kurang haul nisabnya. Ada yang membatalkan sholat nggak? Ada, kentut spirit, batal sholatnya. Ngomong
nelen, batal salatnya. Ada yang batalkan syahadat nggak? Ada. Apa? Tidak setuju dengan Rasulullah. Nomor 8. Nomor 1 jelas musyrik, batal syahadatnya. Nomor 2 melakukan sihir, pelet, santet, batal, ngepet, batal syahadatnya, batal ke Islamnya. Dan seterusnya panjang banyak. Nomor 8 tidak setuju dengan satu aja ucapan Rasul, satu tindakan Rasul, satu ketetapan Rasul. Iqrarun wa qaulun wa fi'lun wa iqrarun Nabi. Enggak sependapat atau berbeda dengan qaulun perkataan, iqrarun ketetapan, wa fi'lun dan apa yang Nabi kerjakan. Coba Nabi begini, hati-hati. Hati-hati. Anda berarti tidak berasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batal syahadatnya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ibu berkata, kenapa Nabi menikah dengan Aisyah masih kecil ya? Karena belum paham. Nabi menikah Aisyah umur 23, enggak nomor 9 tahun. Hadis yang mengucapkan umur 23 itu bukan hadis dari Siti Aisyah. Hadis dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ngomong itu udah 72 tahun dan tinggalnya udah di Irak. Para sahabat, para perawi hadis menolak hadis itu. Ibnu Hajar al-Asqalani nggak pakai hadis dari Hisham bin Urwah. Kenapa? Karena udah pikun. Hisham bin Urwah masih muda, masih dipakai. Hadis itu yang berkata Aisyah dinikah Nabi 9 tahun. Hisham bin Urwah yang berkata, bukan Aisyah sendiri. Aisyah sendiri berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Dan surat Al-Qamar diturunkan tahun ke-6 kenabian, belum dinikah sama Nabi. 13 tahun kemudian belum dinikah sama Nabi. Periode Mekah 2 tahun kemudian belum dinikah sama Nabi. Periode Madinah perang Badar masih perawan. Bawa guraba itu Aisyah yang bawa guraba untuk veteran perang Badar. Perang Uhud, bawa perang Uhud itu air minum untuk memberikan yang terluka Siti Aisyah yang bawa, ama Fatimah, ama Ummu siapa? Astagfirullahaladzim. Asma itu 3 pahlawan perang wanita. Dan Aisyah itu disebut Abu Bakar. Abu Bakar itu ayahnya, bapak yang punya anak perawan. Waktu ngobrol Aisyah sama istri-istri sahabat-sahabat Nabi yang lain, masing-masing lagi menceritakan suaminya. Aisyah berkata, waktu itu aku masih ingat, kata Siti Aisyah, dia, maksudnya Nabi Muhammad, sering ke rumah ayahku sore hari sebelum dia diangkat jadi Rasul. Artinya udah ada belum? Ya udah ada. Orang dia bilang, aku belum ngeliat kok dia sering datang ke rumah ayahku masih kecil. Itu Nabi belum jadi Rasul. Kurang lebih umurnya masih 38, 39. Cinta pertama pada pandangan pertama. Tuh. Sampai Rasulullah gak kepengenan, malaikat Jibril yang nikahin. Sebut satu aja yang Nabi melamar wanita. Sebut, silahkan. Nabi melamar Khadijah. Tidak, Siti Khadijah yang mulia menginginkan bersuami Rasulullah, pemuda gagah. Izinkan saya merangkumnya dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Saya rangkum bagaimana itu Nabi. Bismillah. Rasulullah, kata para sahabat, ini saya rangkum semua, dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Aisyah, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, saya gabung semua ya. Rasulullah itu tinggi, yang paling kekar di antara semua sahabat. Dadanya bidang, rahangnya terlihat dengan jelas. Mukanya, rahangnya terlihat dengan jelas. Rasul tak memiliki kumis dan memelihara jenggotnya dengan rapi. Rasul kalau tertawa, giginya cemerlang, ada celah-celah yang terlihat di giginya. Maksudnya enggak orangnya. Rasulullah matanya celong, dalam, alisnya tebal, hampir menyambung, hidungnya mancung, lurus, tidak bengkok. Dan Rasulullah dagunya terlihat kelihatan kokoh. Rasulullah punya dada yang bidang, rambutnya hampir menyentuh dada melewati lehernya dan hampir menyentuh punggungnya kalau lagi Nabi lagi melepas rambutnya sebelum dicukur. Rasulullah, kata Abu Hurairah,
pernah aku tidak sengaja melihat tubuhnya ketika dia buka baju, aku lihat perutnya Nabi seperti batu yang tersusun dengan rapih, kata Abu Hurairah. Kata Aisyah, Rasulullah memiliki bulu dada yang halus sekali. Bulu dadanya ini bersambung sampai ke pusar. Kalau beliau berjalan, beliau lebih cepat dari para sahabat, sampai beberapa sahabat suka berlari kecil untuk mengimbangi ketegapan jalan Rasulullah. Rasulullah kulitnya seperti perak, apalagi ketika berkena sinar matahari. Bagaimana wajahnya? Kata at-tabi'in. Kata tabi'in itu yang nggak berjumpa dengan Nabi, yang berjumpa namanya sahabat. Bagaimana wajahnya lengkapnya, detailnya? Kata tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kembali bertanya, wahai gulam, wahai anak muda, pernahkah engkau melihat matahari? Ya, dari jauh, dari dekat. Ya nggak pernah. Kenapa? Tentu kita nggak sanggup memandang matahari. Begitulah kami di masa Rasulullah. Kami hanya mampu memandang Rasulullah dari jauh. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, pasti kami menunduk karena kami nggak sanggup melihat keindahan wajahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Setampan-tampannya Nabi Yusuf mampu dipandang walaupun teriris tak terasa. Tapi Rasulullah tak sanggup dipandang oleh para sahabat. Semuanya takjub. Tidak pernah Allah ciptakan makhluk seindah dia. Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan burung. Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan semut. Tapi Rasulullah mampu berkomunikasi dengan semua hewan. Kijang yang mengadu ketika dizolimi, unta yang mengadu ketika belum dikasih minum, bahkan batu mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Nabi mengucap, bahkan semak belukar merebahkan dirinya ketika Nabi mau lewat. Bahkan batu besar di Uhud ketika menimpa kepalanya, batu itu lembut, cekung, dan batu itu membentuk cetakan kepala Nabi Muhammad SAW. Dihina, dicaci, dimaki, nggak akan merendahkannya. Karena warafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan bagi namamu. Ebit GAD pernah dulu mensyair Nabi. Mungkin bapak-bapak yang seumuran saya ini tahu lagunya. Dia yang berjalan melintasi malam adalah dia yang terakhir, dan hari ini gitu akan selalu menjadi ribuan cerita, karena dia telah menempuh semua perjalanan. Dia lelaki gagah perkasa, dia lelaki ilham dari sorga, dia lelaki yang selalu berkata bahwa kita pasti akan kembali lagi kepadanya. Subhanallah ya. Meskipun dia lebih hina dari siapapun, maksudnya dihina. Meskipun dia dinista lebih dari siapapun, meskipun dia lebih diluka dari siapapun, tetapi ternyata dia lebih gagah perkasa dari siapapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kiranya semoga acara ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup bagi kita dianggap membangkang kalau nggak setuju dengan apa yang Nabi lakukan. Ibu, keluarkan hati, bersihkan bahwa Nabi tak pernah kecuali memikirkan kita. Apa yang ibu pikirkan? Coba Nabi beristri satu, ya haram, bisa mengeluarkan dari Islam. Karena Nabi bukan kepengennya Nabi begitu. Allah yang perintahkan, Jibril memerintahkan menikah dengan Siti Aisyah. Kalau Nabi nggak menikah dengan Aisyah, apakah kita kenal hadis-hadis itu? Apakah kita tahu bagaimana Nabi ruku, Nabi sujud kalau nggak nikah dengan Siti Aisyah? Apa kita tahu cara tidur Nabi? Apa kita tahu Nabi makan dengan tangan? Apa kita tahu akhlak Nabi? Apa kita tahu doa Nabi? Apa kita tahu Nabi bangun tidur baca apa? Apa kita tahu Nabi keluar kamar baca apa? Apa kita tahu? Nggak tahu. Karena Siti Aisyah beristrinya yang kepalanya itu jenius mengingat semua ucapan Nabi. Sampai sekarang mungkin ada perbudakan, ada anak angkat,
Tapi karena Allah perintahkan Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsyin, terhapuslah semua perbudakan, terhapuslah semua anak angkat. Ya. Nah, kalau saya panjangin lagi akan semua saya bisa cerita hikmah-hikmah berbilangnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka didiklah putri-putri kita. Kok putri Ustaz? Iya. Berlaku adillah kepada putri kita. Kok putri Ustaz? Iya. Kok begitu? Iya. Karena pesan Nabi. Orang cuma bilang ummati ummati. Hadis yang lengkap, Nabi mengucapkan 3 wasiat sebelum wafat. An-nisa ittaqun nisa. Wanita, lindungi wanita, kata Nabi. As-salah, salat, jaga salat, kata Nabi. Baru yang ketiga, ummati, ummati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.